Narasumber 1. Pak, kami dari KPI Stadion 9. Tadi di sini kami ingin melakukan wawancara singkat terkait pelecehan seksual. Nanti itu meliputi siapa nama dosennya menjadi favorit atau panutan Bapak, alasan Bapak menilai dia itu karena apa, dan Bapak si dosennya itu dosen yang menarik itu seperti apa sih, dan harapan Bapak kepada kami sebagai calon dosen kita. Tentu saja yang pertama itu dosen favorit atau nama dosen itu siapa? Dosen favorit itu sebenarnya pendapat mahasiswa yang menentukan. Bukan mahasiswa menentukan. Kan dengan mahasiswa siapa menurut mahasiswa dosen yang favorit, kemudian apa alasannya? Artinya kan coba kalau mahasiswa menentukan apa kriterianya. Kriterianya misalnya apa? Orangnya bisa memiliki pedagogik yang baik, sosial baik, kemudian memiliki keterangan yang bagus, artinya dia memiliki banyak bagi ada mahasiswa dan sama dosen dia juga dianggap baik gitu ya. Kemudian juga ketika dia mengajar kelas mahasiswa senang dan bisa memahami apa yang disampaikan bisa menyampaikannya. Menurut harapan Bapak kalau kami sebagai calon guru pada saat itu bagaimana? Dosen dan mahasiswa punya bekal yang baik, bekal agamanya, dan bekal ilmuannya, bekal kemampuan. Yang terpenting juga kabarnya adalah bekal keterampilan dan spiritual. Jadi kalau kita lihat kali diutamakan itu lebih pada kemampuan emosional quotient dan spiritual quotient. Jadi bukan semata-mata qualitas quotient saja, berdasarkan kemampuannya, tapi lebih kepada bisa jadi dia berbatang kita, kemudian tidak merasa orangnya selalu optimis ya, kemudian punya pribadi yang baik, sopan santun sama buat sama orang yang dianggap buat baik dengan sesama teman itu yang nomor satu. Jadi kalau kita perlu persiapan kemampuan intelektual, tidak punya keahlian keterampilan baik, tetapi keterampilan emosionalnya itu yang juga harus baik. Hal itu bisa dipupuk melalui kegiatan-kegiatan juga, kegiatan organisasi, kegiatan kemahasiswaan, lalu juga kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan itu juga meningkatkan kecerdasan spiritual, juga meningkatkan keagamaannya itu bagus. Karena dengan punya latar belakang untuk kesiapan mental dan keagamaan yang baik, maka kita bisa mencegah dari kematian sekarang. Dan juga ya siapkan juga itu. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf ya bila waktu kami dari Prodi Ekonomi ingin mewawancara sedikit tentang apa yang menjadi sekolah itu menjadi guru.
ibu terhadap kami yang insya Allah akan nantinya itu menjadi guru. Pesan dan harapan. Pesan ibu ya sebagai generasi penerus lah, sebagai seorang calon guru ya. Semoga kalian tuh nanti bisa istilahnya kan mengajar anak-anak didik kalian tuh lebih sabar menghadapi mereka lah. Misalnya kan satu anak satu itu banyak lain karakter mereka kan. Nah, jadi kalau anak itu bertanya jawaban kalian dan jawabannya bagaimana supaya mereka mengerti. Maksudnya pelatihannya kan misalnya kita bertanya Pak gimana itu contohnya, ini kalau kita contohnya gitu. Yang dia kan bersemangat kita masih dalam bidang studi yang dia ada waktu kan anak merasa tak jenuh kan apa yang kita tanyakan waktu kita ya kita mengerti. Tapi pesan itu kami sabar dalam menghadapi sesuatu. Iya. Itu kan harapan. Iya, misalnya dengan banyaknya guru buat begitu nanti kan, jadi anak-anak Indonesia ini tak akan tahu lah sidangnya kan dalam bidang apalagi bidang matematika misalnya itu kan agak rumit kan, bertambah tingginya tingkat sekolahnya kan pelajaran itu agak susah. Nah itulah. Saya buat sebenarnya mohon maaf banget nggak buat apa Biasa. Ya, lagi jalan. terima kasih. Narasumber 3, kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ingin mewawancari Abang berkaitan dengan kompetensi guru, kompetensi sosial. Nah langsung saja ya Bang, nama dosen favorit Abang itu? Nama dosen favorit saya itu adalah Pak Agustia. Itu dia berada di Fakultas Suludin. Dia mengajar sebagai Studi Sastra Bahasa Arab. Alasan Abang memilih dosen itu? Karena dia lebih simpel dalam menyampaikan, dan apabila seorang mahasiswa itu tidak mengerti, dia rela atau dia tuh mau mengulangi penjelasan atau mengulangi materi yang tersebut. Dosen seperti apa yang menarik Abang untuk? Dosen yang menarik menurut saya itu pertama tuh dosen yang disiplin, karena akhir-akhir ini dosen tuh banyak yang tidak disiplin lah dalam segala perihal, mungkin dalam kedatangan atau tanggung jawab terhadap tugas. Kedua itu tegas terhadap mahasiswanya yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat. Yang ketiga itu santai, karena dosen-dosen sekarang ini kebanyakan itu banyak yang menekan mahasiswanya atas segala perihal, contohnya tuh masalah tugas atau enggak jual beli buku seperti itu. Jadi di bawah santai itu harus perlu dibawakan sama dosen. Apa yang Abang ingin sampaikan kepada kami sebagai calon guru? Pesannya mungkin atau harapannya buat kedepannya sebagai calon guru mungkin lebih peka terhadap murid atau mahasiswa yang diajar, agar kedepannya tidak seperti saat sekarang ini, yang mana pada saat ini banyak mahasiswa dan murid itu hanya sebatas nilai aja, tapi tidak paham apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, pemahaman itulah yang harusnya jadi patokan untuk calon guru ke depannya. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber 4. Nadia Hapso dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik Bang, langsung saja nih, tujuan saya untuk mewawancari Abang itu ingin mengetahui tentang dosen favorit, lalu alasan menyukai dosen tersebut, lalu dosen seperti apa yang menarik bagi Abang, dan harapan dan pesan terhadap kami sebagai calon guru itu. Yang pertama itu, siapa dosen favorit Abang? Dosen favorit aku sih ada dosen di Usuludin namanya Pak Iskandar Arnel. Lalu alasan menyukai dosen apa itu? Ya karena dosennya yang pertama tegas, yang kedua dia selalu memberi materi itu dengan logikanya. Terus dosennya nggak bikin ngantuk. Lalu dosen seperti apa yang menarik Abang? Dosen yang menarik, yang pertama dosen yang nggak ngebosanin, terus dosen yang disiplin juga,
sama dosen yang nggak ribet, nggak banyak aturannya. Ya. Lalu harapan atau pesan terhadap kami sebagai calon guru, bagaimana Pak? Harapannya supaya Kalau calon guru sih harapan dan pesannya harapannya tuh guru-guru itu jangan terlalu ngekangin muridnya, terus ya ngertiin perasaan muridnya. Kan setiap murid itu kan berbeda-beda sifatnya kan, ada banyak murid di dalam satu kelas. Terus apa lagi pesannya? Ya. Pesannya tuh semoga guru-guru itu selalu tabah, sabar menghadapi murid-muridnya, terus ikhlas dalam menjalankan tugasnya, sama jangan membawa masalah pribadi ke dalam kelas pelajaran ya. Terus ya untuk guru-guru tuh jangan suka korupsi waktu, karena itu nggak baik. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber 5. Saya Hafsah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik Bang, langsung saja nih, tujuan saya ini untuk mewawancari Abang, untuk mengetahui siapa dosen favorit, lalu alasan menyukai dosen tersebut. Yang ketiganya itu dosen seperti apa yang menarik bagi Abang, lalu harapan dan pesan terhadap kami sebagai calon guru. Baik, yang pertama, siapa dosen favorit Abang? Dosen favorit itu adalah Pak Edison. Dosen jurusan ilmu komunikasi yang sekaligus menjabat sebagai kepala lab. Lalu alasan menyukai dosen tersebut? Alasan menyukai Pak Edison karena dia tidak terlalu memberatkan mahasiswa, tidak banyak menuntut mahasiswa harus fokus sama tugas, tapi lebih ke skill sama karena kan kami masuknya tuh mulai di semester 5 sama beliau, cuman beliau tuh ngasih arahan untuk fokus ke judul proposal. Dosen seperti apa yang menarik? Dosen yang menarik itu tentunya dosen yang tidak memberatkan mahasiswa, tidak banyak menuntut harus tugasnya harus selesai ke jam 9, tapi tergantung kemampuan mahasiswa. Harapan dan pesan terhadap kami sebagai calon guru itu seperti apa Bang? Harapannya untuk kalian yang calon guru, kalian harus bisa memahami karakteristik muridnya, terutama karena sekarang zamannya digitalisasi, kalian juga harus ngerti teknologi. Pesannya dari saya kepada kalian adalah tetap happy dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Narasumber 6. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hafsah, kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini tujuan saya untuk mewawancarai Abang, untuk mengetahui tentang siapa nama dosen favoritnya, lalu alasan menyukai dosennya, lalu dosen seperti apa yang menarik, lalu harapan dan pesan terhadap kami sebagai calon guru. Yang pertama itu siapa dosen favorit? Untuk dosen favorit saya yaitu namanya Pak Dr. Iskandar Arnel, SAG MAG. Alasan saya menyukai beliau, ya dia itu kayak lebih dia lebih mudah diajak untuk berdiskusi dan mudah dan memberikan siswa itu lebih banyak untuk terjun ke lapangan. Dosen seperti apa yang menarik? Dosen yang menurut saya yang menarik bagi saya, ya dia itu dia agak terbuka dengan mahasiswa dan tidak mempersulit mahasiswa untuk berdiskusi. Harapan dan pesan terhadap kami sebagai calon guru itu seperti apa? Harapannya biar maju. Harapan saya untuk rekan-rekan yang mau menjadi sebagai seorang guru, cuma satu harapan saya,
tidak putus asa dan selalu memberikan peluang untuk calon-calon murid-muridnya nanti suatu hari nanti. Lalu kesannya? Biasanya saya cukup singkat, yaitu jangan putus asa daripada rahmat Allah, yang dimana mengajar itu adalah suatu bakti yang selalu mengalir. Karena kita ketahui di hadis juga dijelaskan bahwasanya ada 3 yang tidak akan putus setelah mati. Yang pertama itu, dan yang salah satunya itu amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini nanti kan dia akan kita mengajarkan seorang anak dan anak itu mengamalkan, dan sampai kita mati pun pahalanya akan terus mengalir jika terus menerus ilmu tersebut diamalkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.